Assalamualaikum, salam jumpa sobat pecinta catur. Selamat datang di channel kami, Suyut MN Chess. Dan jika ini kunjungan kalian pertama di channel kami, silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video catur yang lebih menarik dan bermanfaat. Di video kali ini saya akan mengajarkan middle game atau permainan tengah. Di middle game ini saya akan perkenalkan kepada junior dan pecatur pemula, namanya yaitu back crank. Back crank itu artinya peringkat ke belakang. Kalau diartikan back crank itu peringkat ke belakang. Tapi di dalam permainan catur, back crank itu artinya serangan baris akhir di raja lawan. Kalau putih menyerang hitam, berarti yang diserang di baris ke-8. Sebaliknya kalau hitam menyerang putih, berarti putih itu diserang ke baris 1, karena yang di belakangnya itu baris 1. Dan ini bentuk diagramnya seperti gini. Dan ini waktunya putih melangkah, dipastikan menang. Putih melangkah dipastikan menang ya. Kita awali langkahnya putih. Menterinya putih ini diancam sama gajah di F6. Apa sebagai pemain putih langkahnya? Sebagai pemain putih, kira-kira pemain junior, pecatur pemula bisa menebak langkahnya. Langkahnya ini seperti yang saya omongkan tadi, back crank. Back crank itu serangan baris akhir. Jadi putih itu berarti menyerang di baris akhir, di baris petak 8-nya itu diserang sama putih. Nah, harus menterinya ini lari ke G4, itu yang paling bagus. Jadi kalau menteri hitam itu makan ke G4 nggak mungkin, karena bentengnya makan E8, checkmate. Karena bentengnya putih double benteng kan, benteng E2 dan benteng E1. Otomatis hitam tidak mau memakan itu, lari supaya menjaga E8. Kalau hitam cuma larinya ke D8, mungkin bisa menteri makan benteng. Suatu misal menteri ke D8 gini, putih langsung melancarkan menteri makan C8. Kalau menteri makan C8, otomatis benteng kali E8, checkmate. Paham ya? Jadi saya kembalikan dari awal. Posisi dari awal, kalau menteri D8 nggak mungkin, otomatis menterinya mempertahankan diagonal A4 E8 kan, turun ke naik ke B5 ya, menterinya naik ke B5. Menteri B5 ini ya juga membuat ancaman menteri kali E2. Suatu misal di A4 ya ganti putih yang kalah, karena menterinya ini langsung makan E2, makan benteng E2. Jika dimakan dengan benteng, otomatis bentengnya ini C ke C1 checks. Ditutup pun pakai kuda, tetap dimakan sama benteng ke C1, makan E1 checkmate. Dimakan benteng, benteng E8 makan E1 checkmate juga. Ya, paham ya? Jadi menteri A4 ini, menteri B5 ini juga mengancam baris belakangnya putih, jadi ancam-ancaman. Nah, yang benar apa sebagai pemain putih langkahnya supaya mengantisipasi serangan baris belakangnya ini? Yang paling bagus langkahnya menteri ke C4, jadi menutup-nutupi supaya menterinya tidak bisa makan E2. Kalau benteng C8 makan menteri, otomatis ya mungkin mati duluan hitam, kena ke baris E8-nya itu dimakan sama benteng. Dan bentengnya makan E2 juga nggak mungkin, karena menterinya makan C8 checkmate juga, ya kan? Paham ya? Jadi benteng makan E2 juga nggak mungkin, menteri kali C8 cek. Ditutup pakai menteri ya juga dimakan
biasa menteri kali E8. Dimakan pakai benteng ya benteng makan E8. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari awal. Menteri A4 itu jawabannya Menteri C4. Ya, Menteri B5 itu jawabannya Menteri C4. Otomatis hitam mempertahankan diagonal A4 E8, turun pasti Menteri ke D7. Supaya terhindar dari cekmat di E8. Langsung sama hitam dilancarkan terus Menteri ke C7. Langkah tanda seru lagi, jadi menghajar baris belakangnya hitam itu dihajar sama putih terus, dicecer terus. Kalau menteri makan menteri nggak mungkin benteng kali E8, benteng makan menteri C7 juga nggak mungkin benteng kali E8 cekmat. Kalau suatu misal benteng kali E2, ya menterinya dimakan biasa menang menteri kan, nggak mungkin, otomatis menterinya ke B5 lagi. Sekarang menteri B5 sama hitam terus dilancarkan yang paling bagus A4. Sekarang menteri kali E2 nggak ada artinya karena lajur C-nya itu sudah ditutup pakai menteri. Ya kan? Benteng C8 makan C7 juga belum berani. Otomatis dimakannya sama hitam menteri kali A4. Setelah menteri kali A4, bentengnya putih ngancam di E4. Ini tanda seru juga. Karena benteng makan E4, menteri kali C8, cekmat kayak seperti tadi. Nggak mungkin jatuh kan, ditutup pakai menteri E8 juga dimakannya biasa. Otomatis menteri tetap mempertahankan A4 E8 diagonal itu. Menteri ke B5. Setelah menteri ke B5, putih melancarkan menteri kali B7. Dan hitam menyerah karena sudah tidak ada tempat menteri di B5 itu. Ya, menteri B5 sudah tidak ada tempat, mau ke A4 ada benteng dimakan biasa, mau menteri makan B7 ya mati di E8. Ya, dipastikan kalah. Ya, itu yang dinamakan serangan baris akhir itu ya begini. Jadi yang dinamakan back rank. Ya. Paham ya? Adik-adik junior, pecatur pemula. Kalau sudah paham, saya tambah lagi bentuk diagram backrank yang kedua. Ini bentuk backrank yang kedua. Waktunya putih jalan, dipastikan putih menang. Pionnya putih itu 5, hitam juga 5. Nah, ini backrank ini ya tetap yang diserang di baris akhir, serangan baris akhir di raja lawan. Kira-kira apa sebagai pemain junior atau pecatur pemula? Silahkan ikut berpikir apa langkah yang terbaik untuk putih supaya bisa memenangkan permainan ini. Udah. Langkahnya yang paling bagus gajah ke F7 checks. Pasti tidak ada lagi raja ke H8. Cara mengancam gajah di F8 itu dengan apa? Ya dengan menteri sama benteng ini cukup dengan gajah ke E8. Jadi dikasihkan. Gajahnya itu dikasihkan, kalau dimakan benteng kali E8, nggak mungkin menteri kali F8, benteng kali F8, benteng kali F8, cekmat. Paham ya? Otomatis nggak mungkin dimakan. Karena dimakan mat. Jadi gajah E8 itu langkah yang menentukan setelah ngecek. Ya. Paham ya? Kalau gajah kali C5 cek ya tinggal menteri kali C5 biasa. Nggak berani makan gajah karena benteng kali E8 ya menteri ke F8 cekmat. Pada saat posisi begini dijaga pakai menteri pun percuma.
ya, langsung menyerah hitam. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya tambahin lagi background yang ketiga. Background yang ketiga, bentuk bangunan diagramnya seperti begini. Ini waktunya putih melangkah, menang. Putih melangkah ini putih kalah kualitas, jadi tapi bisa memenangkan karena baris belakangnya hitam ini belum membuka jendela, pionnya belum dibuka, jadi kelemahannya di situ, dimanfaatkan sama putih. Apa kira-kira adik junior atau pecatur pemula? Silahkan menebak, ikut berpikir. Sudah ya, pastinya langkahnya yang terbaik kuda ke E7. Kuda E7 suatu misal dimakan benteng yang di E2, otomatis menterinya juga makan benteng di E7. Kalau dimakan sama benteng nggak mungkin karena bentengnya ngecek di D8 mat. Otomatis dijaga sama gajah ini di B5. Ini perlawanannya hitam sampai di situ menjaga benteng di E8. Karena benteng lari, benteng masuk ke D8. Langsung diserang lagi sama hitam. Benteng ke D8. Nah, untuk membantu benteng di E8 otomatis buka pion F6. Setelah pion F6 dibuka, ndak benteng kali E8, langsung menteri ke F8 cek. Dimakannya sama benteng E8 makan F8, lah benteng baru makan ke F8, cekmat. Paham ya? Jadi kalau dimakan sama benteng E7 jadinya seperti itu. Suatu misal dimakan sama benteng yang di E8, ini nggak usah dimakan, langsung aja bentengnya ke D8. Kalau menteri makan E7 otomatis nggak mungkin ada ancaman menteri kali C2, cekmat ganti. Terpaksalah benteng ke E8 nutup, baru dimasukkan lagi menterinya ke F8. Cek, dimakan sama benteng, benteng D8 makan F8, mati juga. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya tambahin background yang keempat. Background yang keempat, diagramnya seperti gini bentuknya. Ini waktunya putih melangkah, menang. Caranya berpikir, tentunya menteri D2 sama benteng D1 itu kan mengancam di D8. Yang menjaga kan benteng B8 sama menteri C7. Apa kira-kira teman junior atau pecatur pemula? Tentunya sudah bisa menebak karena yang diserang itu di baris akhir. Latihan, jadi perlu dilatih pemain junior sama pecatur pemula. Ya, saya kasih kesempatan 10 detik. Nah, udah ketemu ya. Langkahnya apa? Benteng ke A7. Itu tujuannya mengalihkan perhatian biar tidak menjaga petak D8A5. Ya. Otomatis menteri makan benteng nggak mungkin karena ada menteri ke D8. Tinggallah menteri ke B6. Menteri B6 itu tetap benteng sama menteri digoda sama benteng di A7. Apa langkahnya? Pastinya benteng ke B7. Ya, itu namanya benteng kebal. Ya, dimakan cekmat di D8, nggak dimakan makan benteng. Nah, ini sudah berat. Paham ya? Dipastikan hitam menyerah. Karena langkah selanjutnya ini benteng makan benteng, B8 baru menteri ke D8. Paham ya? Oke, saya lanjut. Background yang kelima.
background yang kelima, diagramnya seperti begini. Putih melangkah, menang. Nah, apa langkahnya sebagai pemain putih? Tentunya yang diserang tetap di baris ke-8. Nah, nanti ada contoh seperti hitam untuk memenangkan putih, ya di baris ke-1 sama aja ya. Ini pas posisi begini waktunya putih, berarti putih harus menyerang di baris akhir ya. Serangan baris akhir di raja lawan, itu namanya back rank. Nah, apa kira-kira adik junior atau sama pecatur pemula, langkah yang terbaik untuk putih apa? Nah, tentunya langkah yang terbaik kuda ke D6. Nah, kuda D6 ini mengancam benteng E8. Kalau benteng kali E7 nggak mungkin, ada benteng ke F8 checkmate. Menteri kali E7 ya kena bentengnya. Nah, dipastikan kalah. Misalkan menteri kali E7 ya kuda kali E8. Menteri kali E8 ya tinggal ngasih lagi menteri ke D7. Jadi baris belakangnya terus diserang baris akhir. Kalau makan menteri kan mati ya, otomatis menteri mempertahankan di B8, mempertahankan cek-cekan mat, ya tinggal menteri ke E7 sudah pasti menyerah karena bentengnya masuk di F8 cek. Kalau raja membantu ya tinggal dicek dulu di F7, balik baru cek ke F8. Nggak mungkin ya, pastinya kalah. Nah, saya kembalikan posisi dari awal. Nah, kuda D6. Nah, kuda D6 ini yang dimakan sama menteri, suatu misal menteri kali D6. Nah, otomatis benteng F8 kan dijaga sama menteri D6, nggak mungkin. Nah, langkahnya yang akurat dan bagus dikasihkan lagi menteri ke D7. Nah, tinggal pemaksaan kan, bentengnya diancam menteri, mau diancam mat. Suatu misal menteri kali E7 ya dimakan biasa, menteri kali E7, benteng kali E7, benteng F8 checkmate. Nggak mungkin juga. Suatu misal menteri makan D7, benteng ke F8 checkmate. Makan benteng jadi makan juga checkmate. E kali jadi benteng juga mat, ya kan, nggak mungkin. Menteri kali D7 juga nggak mungkin. Langkahnya mungkin menteri ke B8, ya menteri kali E8 tetap, menteri kali E8 benteng ke F8 dan seterusnya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi backrank yang ke-6. Backrank yang ke-6 bentuk diagram seperti begini. Nah, ini waktunya hitam melangkah. Nah, hitam melangkah ini dipastikan menang, dan hitam ini mengancam di baris akhir, yaitu baris 1. Kalau hitam menyerang putih berarti di baris 1. Nah, kalau menteri ke E1 langsung ngecek ini salah. Nah, ini ditutup pakai menteri, jadi tidak mati. Jadi langkahnya masih berimbang kalau begini. Ya, caranya gimana supaya menyerang kayak baris akhirnya ini ya. Saya kembalikan posisi dari awal. Nah, langkahnya apa sebagai pemain hitam? Nah, tentunya yang paling kuat di baris akhir A1, benteng A1. Ya, itu yang diserang. Langsunglah diserang sama benteng ini ke makan ke A3. Jika dimakan pakai pion B kali A3,
nggak mungkin otomatis menteri kali A1 checkmate, ya kan? Ditutup pakai gajah juga mati, ditutup pakai benteng B1 ya bentengnya masuk di E1 cek. Ditutup menteri ya dimakan biasa, dimakan ya menteri kali E1 cek, ya. Nah, yang dikejar tadi benteng A1 yang digoda, ya. Benteng kali A3. Nah, benteng kali A3, kalau menteri kali A3 nggak mungkin menteri E1. Suatu misal menteri kali A3 ya menterinya ke E1 checkmate, dimakan sama benteng juga checkmate, paham ya? Dimakan pakai pion ya juga mati, tapi menteri kali A1 ditutup menteri juga mati, menteri B1 ya benteng E1 mat, paham ya? Nah, sekarang saya tunjukkan lagi background yang ketujuh. Background yang ketujuh ini waktunya hitam melangkah dan menang. Karena putih ini pionnya ini belum membuka jendela. Kalau rajanya ini masih dalam posisi sama-sama belum buka, apa langkahnya hitam supaya memenangkan permainan ini? Langkahnya otomatis yang diserang di baris akhir. Yang diserang benteng yang di A1 yang paling lemah. Menteri ke B2. Dan hitam langsung menyerah. Karena kalah satu benteng. Suatu misal bentengnya lari, ya dimakannya lah benteng A1. Dan kalah satu benteng pasti kalah. Suatu misal dijaga sama menteri di D1 gini ya menteri kali F2 disambung menteri kali G2 langsung checkmate, paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk diagram background yang ke-8. Background yang ke-8 ini hitam melangkah menang. Apa sebagai pemain hitam yang terbaik? Masalahnya serang menyerang ke baris akhir. Jadi putih ya bentengnya C8 itu kalau makan C2 juga mati duluan. Ini kesempatan ini tidak boleh disia-siakan sama hitam. Hitam yang terbaik apa langkahnya yang terbaik? Yang terbaik untuk hitam langkahnya langsung menteri ke F2. Ini yang terbaik. Karena menyerang di baris akhir. Menyerang di baris 1. Suatu misal menteri makan C8 juga dimakan biasa. Benteng kali C8, benteng kali F2, benteng ke C1 checkmate. Enggak mungkin kan? Langkahnya itu. Enggak mungkin. Menteri kali C8 ya. Kalau buka jendela H3 ya otomatis kalah satu benteng. Menteri kali E2 aja mati, kalah satu benteng kan, kalah, dipastikan kalah, paham ya? Langkah yang brilian untuk hitam, menteri F2 membuat putih menyerah. Oke, saya teruskan lagi background yang ke-9. Ini background yang ke-9. Ini waktunya putih melangkah dan putih menang. Ya, tentunya sesuai contoh-contoh yang diserang serangannya baris akhir menyerang raja lawan. Apa langkahnya sebagai pemain putih?
adik-adik junior, mungkin pecatur pemula, mungkin bisa menebak langkahnya apa yang terbaik. Yang terbaik menurut putih ini langsung melancarkan kombinasi benteng kali B2. Benteng kali B2 langsung menteri ke D4 dengan ancaman menteri mengancam B2 dan menteri ngecek mat ke G7. Sebagai pemain hitam, biar bentengnya tidak kena sama G7-nya ditahan, ya otomatis menteri yang dijalankan. Menteri ke E5. Tidak menyangka kalau E8-nya ini kosong, langsung benteng ke E1. Kalau menteri makan D4, benteng makan E8 cekmat. Kalau menteri ke makan E1, menteri G7. Kalau menteri makan E1, menteri G7. Suatu misal menteri kali D4, ya benteng kali E8. Cekmat juga. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya teruskan backrank yang ke-10. Backrank yang ke-10. Jadi putih melangkah dan menang. Tentunya yang diserang di baris akhir raja lawan. Karena baris akhir raja lawan hitam ini dijaga dengan benteng F8 aja. Karena belum sambung dengan benteng A8. Nah, putih juga diserang di H1-nya. Jadi tinggal menteri ke H1 cekmat. Nah, otomatis cara mengantisipasi putih dengan jalan benteng ke H4 membuka akses. Menteri mau diagonal ke A2 G8 dibuka sama putih. Tujuannya untuk menyerang raja. Dan benteng H4 ini mengantisipasi menteri ke H1 cek. Ya otomatis hitam menteri kali H4. Nah, setelah menteri ke H4, ya kesempatannya putih cuma satu yang harus ngecek terus, karena enggak gitu langsung cekmat di H1, langsung menteri dikorbankan lagi ke G8. Kalau suatu misal dimakan benteng ke G8, otomatis kuda ke F7 cekmat, otomatis dimakan pakai raja lah. Raja kali G8, nah, kuda ke E7 cek. Tidak boleh raja ke F7 karena ada kuda E5. Otomatis raja ke H8, baru kudanya dimasukkan lagi F7, cekmat. Otomatis tinggal benteng kali F7. Kalau tidak gitu mati kan. Baru benteng ke C8, cekmat. Nah, itulah namanya serangan baris akhir ini yang dinamakan backrank. Oke, kalau sudah paham, saya akhiri sampai segini backrank ini. Mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.